Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur hari ini kalau Engkau berikan kami kesempatan yang baru untuk kami menjalani hidup kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu yang menjadi penyemangat bagi kami, yang menjadi landasan hidup kami. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami hari ini untuk menerima dan mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai 17. Berkata demikian bagi kita semua. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada pagi hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seseorang yang bernama Pakomius saat itu baru saja dibaptis. Dan setelah dibaptis, Pakomius sangat serius ingin bertumbuh. Bertapalah itu cara terampuh nasihat seorang biarawan kepadanya pada saat itu. Ketika abad 315 Masehi, tradisi bertapa memang sangatlah marak. Orang memisahkan diri dari masyarakat yang korup, menyendiri di gurun, berdoa dan berpuasa. Setelah mencoba, Pakomius merasa itu tidak tepat. Bagaimana bisa belajar rendah hati jika hidup sendiri? Bagaimana bisa belajar bersabar tanpa menjumpai sesama? Ia pun berhenti bertapa dan mengembangkan spiritualitas persekutuan. Menurutnya, orang bertumbuh dalam pergaulan, bukan kesendirian. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus memotret sifat-sifat manusia baru. Di antaranya ada belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Inilah buah kehidupan bersama. Belas kasihan dan kemurahan muncul saat melihat kebutuhan sesama. Kerendahan hati terbentuk saat menjumpai kelebihan orang lain. Kelemah lembutan dan kesabaran teruji saat berhadapan dengan hal-hal yang menyakitkan. Jemaat Kolose terdiri dari berbagai macam orang yang disatukan dalam kasih Kristus. Orang-orang sulit jelas ada, namun mereka diminta tetap bersatu, tidak meninggalkan persekutuan. Disitulah terjadi proses pembentukan. Melalui konflik, orang saling menegur dan bertumbuh.
adakah orang yang kerap menjengkelkan Anda sampai hari ini? Adakah orang yang saat ini membuat Anda kecewa dengan perilaku orang-orang, ataupun orang-orang yang Anda rasa sulit sekali ketika dalam pelayanan gereja? Ingatlah, melalui mereka, sifat-sifat Anda kian diasah dan dibentuk Tuhan sebagai orang-orang pilihannya. Marilah bertahan, sambutlah pembentukan Tuhan melalui persekutuan dengan hati bersyukur. Tanpa belajar hidup sehati, tiada pertumbuhan iman yang sejati. Amin, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, yang kian hari kian membentuk kami. Firman-Mu hari ini meneguhkan kami, memberikan kami roh pemaaf, sehingga kami sanggup menerima orang lain, mengampuni kesalahan mereka, dan bisa bersama-sama untuk berproses semakin lebih baik lagi kemudian hari. Biarlah Tuhan, Roh Kudus-Mu memampukan kami menjalankan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.